Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, fala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sumber dari nafas atau tempat nafas itu ada di qalbu, yaitu hati. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahya qalbun. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, yaitu segumpal darah. Yang segumpal darah tersebut apabila itu baik, maka seluruh jasad kita itu juga ikut baik. Apabila mudghah tersebut itu jelek, buruk, maka jasad kita seluruhnya juga akan buruk. Ketahuilah bahwa yang namanya mudghah tersebut itu adalah qalbu, yaitu hati. Hati adalah tempat nafas. Sebelum hati menjelaskannya itu untuk organ tubuh kita, sebelum ke jasad kita, itu hati, sifat-sifat baik dari tubuh kita sebelum keluar untuk menjadikan organ tubuh kita untuk menjadikan berkelakuan baik, itu ternyata sifat-sifat tersebut itu mampir dulu di dalam akal kita. Akal akan mencerna, oh ini namanya sifat baik. Kita ambil contoh adalah sabar. Ketika hati itu sabar, akal akan menyerap informasi bahwa sabar itu termasuk sifat baik. Kemudian akal akan meneruskannya ke organ tubuh kita. Mata kita akan pandangannya akan indah, tidak melotot. Mulut kita akan terdiam, membunyikan suara-suara atau kata-kata yang baik. Tangan kita tidak memukul, tetapi biasa saja. Dan kaki kita akan selalu melangkah dalam kebaikan. Itulah. Kemudian ternyata akal itu juga mempunyai dua fungsi. Dari dalam keluar. Ternyata akal juga menyerap informasi dari luar ke dalam. Sebagai kita ambil contoh, apabila organ tubuh kita, yaitu mata misalkan, itu melihat perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan buruk, maka akal akan menerima informasi, oh ini ternyata perbuatan buruk. Sekian detik akal akan mencerna apa yang kita lihat, itu adalah sifat-sifat buruk, kemudian masuk ke dalam hati. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga yang akal hati kita itu tidak akan tertutup karena pandangan kita atau organ tubuh kita itu selalu bermaksiat. Yang menjadi bahayanya organ kita yang ada di luar seperti mata itu, kalau kita banyak-banyak terus-menerus itu bermaksiat, kemudian akal menerima dan masuk ke dalam hati, lama-kelamaan hati kita itu akan tertutup. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila hati sudah tertutup, fujur, sifat fujur yang ada di dalam nafas kita itu akan selalu dominan di dalam hati kita. Sehingga apapun kebaikan yang ada di dalam diri kita itu tidak akan muncul. Kita mendengar waktu azan, hati kita itu menolak kalau kita mau akan melakukan sholat. Kita mendengar suara Al-Quran, telinga kita akan menjadi risih, padahal itu ayat-ayat Allah. Ketika ada majelis taklim, kita diajak teman, hati kita menolak.
Itu sebabnya yaitu pandangan kita itu selalu bermaksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kemaksiatan dan selalu memberi hati kita itu hidayah. Ya muqallibal qulub bisabbit qalbi ala dinik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan hati kita di dalam agama atau berbuatan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang berbahagia, dapat disimpulkan mulai dari episode 1, 2, dan 3 ini. Kesimpulan apa? Yaitu satu, sumber kehidupan manusia itu ada dua, yaitu ruh dan jasad. Kedua, ketika ruh itu diciptakan oleh Allah, tidak ada ikhtiar atau sangkut pautnya dengan makhluk lain. Hanya Allah lah yang menciptakan ruh. Karena Allah Maha Suci, ruh pun itu akan ikut suci dan menghimpun sifat-sifat baik. Kesimpulan yang ketiga, jasad. Jasad itu proses penciptaannya itu lewat ikhtiar manusia. Sehingga jasad mempunyai sifat fujur, yaitu terkadang baik, terkadang buruk. Keempat, ketika ruh sebelum masuk ke jasad kita itu namanya ruh. Ketika sudah ditiupkan oleh malaikat masuk ke jasad kita akan berubah nama menjadi nafas. Dan nafas ini mempunyai dua sifat, yaitu sifat takwa yang datangnya dari ruh dan sifat fujur, yaitu sifat-sifat yang belum tentu baik yang datangnya dari jasad kita. Yang kelima, nafas kita, kesimpulan yang kelima, nafas itu terkadang baik, terkadang buruk. Apabila sifat takwa itu lebih dominan, nafas itu akan menjadi baik pula. Sebaliknya, apabila sifat fujur itu lebih dominan, maka sifat fujur atau sifat-sifat jelek itu akan dominan di dalam tubuh kita. Kemudian yang keenam, cara-cara bagaimana agar sifat fujur kita itu ditekan, dihancurkan, dipukul dengan sifat-sifat baik, itu yang dinamakan tazkiyah. Istilah tersebut akan mengacu pada tazkiyatun nafas. Dan yang terakhir, sifat-sifat fujur dan takwa itu akan berpotensi kepada tubuh kita. Apabila yang dominan sifat itu takwa, maka tubuh kita akan merespon dengan kebaikan. Kebalikannya, apabila yang ada di tubuh kita itu mempunyai sifat fujur, maka tubuh kita lah akan menerima sifat-sifat dari fujur, yaitu selalu berbuat kemaksiatan. Itulah kesimpulan mulai dari awal sampai dengan akhir tentang tazkiyatun nafas. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara-cara kita itu bisa menekan sifat fujur, untuk mengalahkan sifat fujur, untuk mengedepankan sifat-sifat takwa yang ada di tubuh kita. Itulah yang namanya ilmu tazkiyatun nafas. Baiklah, mungkin dari saya cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita hidayah, maunah, taufik, rahmat, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik, beribadah kita kepada Allah dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.